Tentu ada harapan dari kita orang-orang yang terdiagnosis. Memang sih nggak salah, tapi terkadang harapannya itu tidak realistis. Misal, hai teman-teman autoimun di seluruh Indonesia, salam sehat buat kita semua. Dan kali ini saya akan membahas tentang 3 hal yang perlu teman-teman waspadai, dan ini seringkali yang menghambat perkembangan kesehatan kita. Nah, dan juga bagaimana kita cara mengubahnya, bagaimana solusinya. Yang pertama, hambatan yang membuat kita itu nggak punya perkembangan yang signifikan itu yang pertama nih, yang paling banyak saya jumpai dari sekian tahun mendampingi teman-teman yang mengalami autoimun itu adalah expecting too much too soon. Jadi mengharapkan terlalu banyak, terlalu besar dalam waktu yang singkat. Maksudnya gimana? Banyak sekali yang ketika terdiagnosis kan ada yang nggak bisa menerima keadaan, nggak bisa menerima fakta bahwa terdiagnosis autoimun. Tentu ada harapan dari kita orang-orang yang terdiagnosis. Memang sih nggak salah, tapi terkadang harapannya itu tidak realistis. Misal, kita starting point berobat, ketahuan diagnosisnya itu misal kondisi seperti saya pada saat itu sudah kondisi tidak bisa berjalan karena selama sekian tahun itu terlambat penanganannya, saya tidak datang ke dokter yang tepat gitu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu tidak bisa berjalan, saya aktivitasnya banyak harus disupport oleh keluarga. Saya tidak bisa expecting too much dalam artian saya mau setelah terdiagnosis berarti minggu depan saya harus sudah bisa jalan nih. Ketika saya menjalani hari-hari, ketika saya mulai belajar jalan atau bangun tapi kondisi saya masih lemah, saya merasa kecewa gitu. Kok saya masih lemes sih? Kok saya nggak ada kemajuan sih? Terus akhirnya membuat kita jadi merasa bahwa kita itu stuck dan kita kayaknya tuh nggak bakal nih menuju kesembuhan, menuju kepada pemulihan, atau kalau istilah medisnya untuk autoimun itu adalah remisi. Padahal cara kita yang salah gitu. Mindset kita dan cara pandang kita tentang goal kita ini, tujuan kita itu kepengen sehat, semua orang kepengen sehat, semua orang pengen remisi. Iya, nggak salah. Tapi kalau expecting too much too soon, terlalu cepat, padahal starting point kita ini lagi parah, kita berobat juga baru, atau dokter juga masih mengevaluasi, diagnosisnya belum tegak, atau sudah tegak tapi kitanya masih bingung terkait respon tubuh terhadap makanan tertentu, terus kita pokoknya saya mau sembuh gitu. Susah kalau kita terlalu berharap besar untuk hal-hal yang tidak realistis dalam waktu yang singkat. Akhirnya membuat kita itu tidak clear untuk berpikir dan mesti ngapain nih tahap demi tahapnya. Nah, terus bagaimana nih solusinya? Daripada kita expecting too much too soon, terlalu berharap yang besar, yang muluk-muluk dan dalam waktu yang terlalu singkat, lebih baik kita itu bikin goal jangka pendek. Remisi itu adalah efek dari kesehatan kita yang membaik secara keseluruhan. Jadi remisi itu udah nggak usah dijadikan sesuatu yang kayaknya dream, yang muluk-muluk, besok saya harus remisi, minggu depan mau kontrol saya harus remisi. Itu efek kok, itu akan kita dapat dengan sendirinya kalau kondisi kita itu membaik, hasil lab kita baik, kondisi fisik kita baik. Dokter juga nggak akan sengaja-sengajain lama-lamain kita gitu supaya kita tuh minum obat terus, nggak bakal. Nah, karena remisi itu efek, kita pikirin nih supporting system di dalam tubuh kita supaya menuju remisi itu apa? Kan berarti perbaikan kondisinya nih. Nah, kalau kondisinya banyak yang nggak bagus, mulai setting goal yang simple, kecil tapi important, kecil tapi itu penting buat kita. Contoh, saya waktu itu ketika starting point berobat saya sudah nggak bisa jalan. Dalam 1 bulan ke depan saya punya goal, saya expectingnya adalah, saya berharapnya adalah 1 bulan ke depan saya bisa duduk di kasur paling tidak 5 menit. Saya nggak muluk-muluk, saya harus jalan, saya harus lari, saya harus normal, saya harus lepas obat. Saya tahu bahwa itu nggak realistis untuk kondisi saat itu, yang obatnya masih sangat banyak, yang kondisinya masih sangat lemah, dan masih banyak hal yang rusak yang perlu diperbaiki. Jadi untuk kondisi fisiknya saya punya expectingnya adalah harapannya saya mau duduk 5 menit aja di kasur.
Karena pada saat itu untuk bangun aja kan sulit. Jadi paling tidak saya ukur, oh 1 bulan itu saya bisa nih untuk punya kekuatan lebih, saya mau latihan supaya paling nggak di 1 bulan saya ada progres, bisa duduk 5 menit di kasur. Nah, waktu saya punya goal yang kecil tapi itu penting buat saya, supaya saya tuh nggak tiduran terus di kasur, kan sakit ya, lama-lama juga nggak nyaman, panas gitu, gerah, punggung juga sakit kalau kelamaan tiduran terus gitu. Jadi untuk bisa duduk 5 menit, menurut saya, untuk saya pribadi, itu adalah hal yang kecil tapi itu sangat penting. Nah, ini perlu kita punya. Jadi kita jangan fokus ke orang lain, kok dia cepet sehat ya, sama-sama kayak saya Sjogren, kayak saya sama-sama lupus, kok dia RA nggak separah saya, kok dia udah lepas obat, kok saya belum. Jangan fokus dengan orang lain, starting point kita beda-beda. Ayo punya goal jangka pendek yang jelas, yang realistis berdasar kondisi kita sendiri. Itu masalah kondisi fisik yang saya contohkan waktu saya ngalami dulu. Lalu misalnya tentang makanan, dalam 1 bulan ke depan paling tidak saya bisa ngerti dasar nutrisi yang perlu untuk saya benerin apa. Nah, waktu saya punya dasar yang jelas, goal yang jelas, saya baru, berarti kan tahapan yang perlu saya lakukan adalah belajar. Bacanya dari mana? Dari sumber yang kredibel. Jadi bukan cuma asal artikel yang bilang autoimun harus pantang ini, autoimun nggak boleh makan itu. Saya nggak ngikuti sumber-sumber yang seperti itu. Saya mulai belajar, dan kebanyakan sumber-sumber tersebut asalnya adalah dari luar. Kemudian saya translate, saya belajar, saya pakai 1 bulan itu untuk belajar, sehingga kemudian saya mengerti, oh dalam 1 bulan ini betul saya ngerti dasar fondasi nutrisi yang benar, ternyata seperti ini loh, makronutrisi penting, mikronutrisi penting, kebutuhan saya berapa, protein saya berapa, karbonya berapa, dan ternyata saya cocok dengan pola makan yang low karbo gitu, karena kalau kebanyakan karbo saya malah jadi lemas. Waktu saya ngerti 1 bulan itu, di bulan kedua dan seterusnya, saya jadi lebih excited, saya jadi lebih semangat. Karena apa? Saya tahu goal saya, expecting saya terpenuhi. Saya nggak terbebani untuk saya bisa jalan, saya bisa normal, saya bisa lepas obat, saya bisa remisi. Saya bahkan nggak mengharapkan itu dalam waktu yang singkat. Saya tahu segala sesuatu perlu proses. Jadi belajar sabar. Nah, sabar ini bukan hanya bicara tentang kita itu bisa nahan atau bisa nunggu. Bukan, sabar itu bukan sekedar saya bertahan dalam kondisi sakit mau berapa lama pun. Bukan, itu bukan sabar. Itu namanya daya tahan ya. Tapi kalau sabar itu cara kita menunggu, cara kita menjalani hari-hari kita untuk goal ini yang besar. Entah teman-teman mau bicaranya sembuh atau remisi ya. Ini goalnya di sini nih besar. Nah, kita itu sabar kelihatan dari mana? Kelihatan dari cara-cara kita menjalani hari-hari kita. Oh, kita banyak belajar, kita banyak mengubah diri, mindset kita mulai dibenerin. Oh, cara kita memberitahukan ke orang tentang sakit kita itu bukan untuk cari atensi atau cari perhatian, tapi memang kita mau menyebarkan awareness, itu kan juga beda. Nah, cara kita menjalani hari-hari ini menentukan dan memperlihatkan apakah kita itu orang yang sabar atau tidak. Saya berharap teman-teman bisa mulai, yuk bikin goal yang kecil tapi penting. Kalau misalnya nyerinya ini masih hebat, masih di level 7 gitu ya, teman-teman mulai belajar skala nyeri itu apa, skala nyeri itu berapa, dan saya sekarang di level berapa nyerinya. Lalu mulai bikin goal, paling tidak 1 bulan saya bisa menurun, skalanya bisa turun 1 atau 2 angka yang masuk akal. Jadi jangan tadinya di 8, 7 lalu mau 0 gitu, mau bebas nyeri. Ya sulit gitu, karena startingnya sudah lumayan parah. Kecuali teman-teman level nyerinya ada di 3, ya kalau mau jadi 0 masih mungkin dalam 1 bulan. Kalau kita punya target yang jelas, goalnya jelas, realistis, nanti kita bisa memplanningkan, oh berarti gimana ya caranya supaya nyeri saya itu intensitasnya turun. Konsultasi ke dokter, obatnya diminum, terus makanannya dibenerin, pola istirahatnya dibenerin, hal-hal yang memicu peradangan, yang memicu nyerinya dikenalin, lalu diantisipasi. Jadi kita bisa atur hari-hari kita itu tepat. Kalau kita bisa punya expecting sesuatu, mengharapkan sesuatu yang kecil tapi penting di dalam hidup kita. Jadi stop untuk mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk dalam waktu yang singkat. Nanti malah kita jadi kecewa. Kita cuman merasa terbebani dengan kondisi kita. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tidak biasa
merayakan kemajuan-kemajuan kecil di dalam perkembangan kesehatan. Saya nggak tahu apakah ini sudah menjadi nature orang-orang di negara kita yang biasa melihat sesuatu itu biasanya yang wah, oh kalau misalnya oke, siap, orang taunya saya dari nggak bisa jalan terus bisa jalan, oh hebat ya. Orang tidak tahu bagaimana progres dari mana asalnya saya dari nggak bisa jalan lalu bisa jalan normal. Bagaimana prosesnya saya dari obat yang segitu banyak lalu bisa lepas obat dalam waktu kurang lebih total 10 bulan sejak tegak diagnosis. Bukan sejak mulai cari diagnosis yang jelas, karena saya sebelum tegak saya lewatin 4 tahun yang luar biasa struggle. Nah, saya terbiasa menghargai setiap progres. Waktu 4 tahun itu luar biasa struggle dengan diagnosis, kemudian tegak diagnosis, saya happy. Kenapa happy? Padahal di titik yang saat itu saya bahkan nggak bisa jalan. Saya bersyukur dan saya merayakan tegak diagnosis itu karena apa? Kalau sudah jelas, saya bisa tahu mau ngapain next step-nya. Tapi kalau nggak jelas, saya masih muter-muter, ganti-ganti, saya mesti kemana, berobat kemana, ke dokter spesialis apa. Saya belum tahu waktu itu. Nah, setelah tahu, untuk bisa dapat ketemu dokter yang cocok, itu pun buat saya, itu adalah sebuah kemajuan di dalam kesehatan saya. Dan saya apresiasi diri saya sendiri. Dengan cara apa saya merayakan kemajuan dalam hal yang kecil? Menurut orang lain mungkin nggak seberapa, tapi menurut saya itu kemajuan. Saya bilang sama diri saya sendiri, hebat ya kamu udah bertahan 4 tahun, kamu bisa cari, kamu bisa berjuang, nggak menyerah, nggak berhenti, dan kamu bisa ketemu dokter yang tepat sekarang. Ayo semangat, akan ada next step yang lebih baik lagi. Saya say thank you dengan diri saya sendiri. Lah kalau bukan saya yang ngerjain, lalu siapa? Gitu kan? Itu yang pertama. Lalu waktu saya mulai latihan dengan ekspektasi saya bisa duduk 5 menit di kasur, ternyata nggak sampai 1 bulan itu saya sudah bisa duduk di atas kasur 5 menit bahkan lebih, karena latihan tiap hari pagi sore fokus. Saya nggak ngurusin orang lain, saya nggak cari tahu perkembangan orang lain, saya fokus dengan progres kesehatan saya. Dan ternyata nggak sampai 1 bulan, kurang lebih itu sekitar 2 minggu itu sudah tercapai. Wah, saya bahagia dong. Oh, nggak sampai 1 bulan nih ternyata goal saya. Saya senang dong. Saya mengapresiasi diri saya sendiri. Saya beli barang yang saya kepengen. Itu sederhana banget. Yang saya beli itu adalah bantal, gitu ya. Saya pengen beli bantal yang lebih gede gitu supaya bisa nyaman untuk tidur gitu. Itu cara saya mengapresiasi dan merayakan kemajuan kecil yang saya jalani. Lalu next step-nya, waktu saya sudah mulai bertahap ya, sekian lama terus saya bisa jalan, saya juga apresiasi diri saya sendiri. Saya merayakan keberhasilan saya, kemajuan saya yang mungkin menurut orang nggak seberapa, tapi menurut saya itu berharga banget. Waktu saya sudah mulai bisa jalan, saya menghargai diri saya sendiri, saya mengapresiasi, saya jalan sama teman. Saya jalan sebentar meskipun hanya ke tempat makan gitu ya, mencoba berlatih tanpa alat bantu untuk jalan. Jadi dipapa, dibantu temen, tapi saya bisa enjoy. Ini loh rasanya sudah mulai bisa jalan meskipun masih lambat gitu ya, masih agak diseret-seret gitu, masih dibantu sama orang lain. Tapi itu progres dibanding tiduran terus di kasur. Jadi saya menghargai dan merayakan setiap kemajuan yang saya alami meskipun itu kecil. Waktu kita fokus dengan kemajuan kita sendiri, kita itu akan punya semangat dan excited untuk lebih baik lagi semakin hari. Tapi kadang kita itu tanpa sadar ya, kita itu gampang muji orang. Kita gampang, oh hebat ya kamu udah berjuang, oh hebat ya kamu udah sehat, oh hebat ya kamu udah bisa lepas obat. Tapi kita bahkan lupa untuk kita itu menghargai kemajuan kita sendiri. Kita nggak ngomong sama diri sendiri bahwa kamu hebat ya, kamu udah berjuang sekian tahun, kamu luar biasa ya, kamu sehat ya, kamu semakin semangat yuk tiap hari. Afirmasi yang positif nggak pernah dikerjakan, menyemangati diri sendiri nggak pernah, ada kemajuan kecil kita nggak apresiasi diri sendiri. Lalu kita mau harapkan siapa kalau bukan diri kita sendiri? Jadi ayo mulai belajar. Rayakan, hargai setiap kemajuan kecil yang kita alami. Kalau kita misalnya ya mengharapkan sesuatu yang saya kepengen remisi beberapa bulan ke depan, lalu belum kejadian, itu bukan berarti nggak ada kemajuan sama sekali loh teman-teman.
Nggak kelihatan pun bukan berarti nggak ada. Yang namanya progres kesehatan, apalagi kita mau remisi dari autoimun, itu bukan begini jalannya. Nggak ada yang grafiknya itu seperti ini ya. Ada namanya naik turun itu wajar. Emosi kita adjust lagi, kita mungkin ada kalanya up and down, itu wajar, manusiawi kok gitu. Namanya kita manusia masih hidup, kadang kita sedih, kadang kita juga lelah gitu ya, kadang mau nyerah gitu ya, nggak apa-apa mau nyerah tapi jangan nyerah. Nah, hargai yuk kemajuan-kemajuan yang kita sudah lewati. Misalnya sebelumnya belum tahu nih, kok badan saya reaksinya nggak enak sama makanan tertentu. Terus kita jadi tahu, oh ternyata kalau makan makanan instan, saya jadi flare. Oh ternyata perut saya jadi kembung parah. Nah itu kan berarti sesuatu pengetahuan yang baru terhadap tubuh kita. Dihargai dong. Kita catat, oh hari ini kemajuan saya adalah saya bisa memahami makanan si ini atau produk dari bahan ini itu nggak cocok buat badan saya saat ini. Bukan selamanya, tapi saat ini. Kita hargai juga. Atau kita mungkin sudah bisa berjalan, kemarin belum bisa jalan, terus ada tahap kita bisa jalan 5 menit mondar-mandir di dalam rumah. Itu juga kemajuan, hargai dong. Jadi jangan lihatnya orang lain. Nah kalau lihatnya orang lain terus, oh Keisha sekarang udah bisa lari, oh udah bisa olahraga ya, share-share di sosmednya. Itu karena saya sudah melewati jalan yang hanya 10-20 langkah. Jadi jangan compare sama orang lain. Lihat, fokus sama diri kita sendiri. Setiap kemajuan yang kita alami, yuk apresiasi, bangga sama diri sendiri, karena semuanya juga hasil perjuangan kita sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana hal-hal yang harus kita waspadai, dan solusinya adalah jangan terlalu ruwet sama pantangan makanan yang gak jelas dasarnya. Orang Indonesia itu kebanyakan pusing sama pantangan makan. Jadi kalau udah tahu diagnosis autoimun, lalu googling ya, ayo ngaku, pasti langsung googling kan? Googling, cari, autoimun nih bahaya, nggak bisa sembuh, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal itu kata artikel yang sifatnya global. Autoimun itu adalah kumpulan gejala, bukan nama satu penyakit tunggal. Bukan seperti darah tinggi gitu ya, diabetes kayak gitu misalnya. Atau misalnya teman-teman HB rendah gitu doang. Bukan, autoimun satu kumpulan gejala dan golongan-golongannya banyak. Ada autoimun yang menyerang darah, ada yang menyerang syaraf, ada yang menyerang sendi gitu ya. Banyak banget. Nah itu pun nanti golongannya masih banyak. Kayak lupus, Sjogren, rheumatoid arthritis, scleroderma, ankylosing yang golongan saya tahu itu kan ada di rematik. Nanti yang darah kan beda lagi. Masih banyak. Jadi nggak mungkin satu pola diet itu diterapkan untuk semua kasus. Nah, mulai stop cari tahu apa sih pantangannya autoimun, percuma. Teman-teman hanya akan terbebani. Teman-teman lihat, oh kata artikel ini pantangannya nggak boleh makan ABCD. Oh kata yang ini katanya golongan darah dietnya. Nggak boleh makannya apa? EFGH ya. Ternyata dapat info lagi, oh ternyata nggak boleh makan sampai Z. Nah terus kita makan apa? Akhirnya jadi stres, makin bingung, makin pusing, kesehatan kita jadi nggak baik-baik. Jangan pakai patokan global. Informasi dari sosmed, informasi dari artikel yang tidak kredibel, jangan diikuti. Termasuk bahkan kalau misalnya saya suggest teman-teman ya, teman-teman jangan makan ini, jangan makan itu, jangan dipercaya karena saya bukan dokter. Dan saya belum jadi nutrisionis, baru on the way ke sana. Jadi jangan dipercaya gitu kan. Apa sih yang perlu kita lakukan terkait pantangan makanan ini? Ada dua. Yang pertama, ikuti saran dokter yang merawat kita. Kalau dokter kasih tahu nih, oh Keisha jangan makan ABCD ya. Nah teman-teman kalau dapat pantangan seperti itu tanyakan, kenapa dok gak boleh makan ini? Apakah sifatnya antisipasi, pencegahan, atau memang kondisinya berbahaya buat tubuh saya? Saya, bukan tubuh orang autoimun, bukan tubuh teman-teman yang lain, tapi tubuh saya. Karena dokter kasih suggest-nya kan buat teman-teman ya. Kalau dokter berkata, oh ini antisipasi, berarti kan makan dalam kondisi dalam jumlah yang wajar, dengan pembatasan yang wajar. Tapi kalau ternyata dilarang karena ada kondisi yang berbahaya, memang nggak boleh untuk kondisi saat ini, berarti kan kita tahu ya udah ini bener-bener dipantang untuk saat ini.
Nah, lalu kemudian yang kedua, kalau sifatnya adalah antisipasi nih ya, dari dokter tadi kan sudah bilang, nggak boleh makan A, B, C, D. Oh, ternyata sifatnya hanya antisipasi, uji di badan kita sendiri. Kita cek, coba pakai eliminasi, 3 minggu jangan dimakan, kemudian kita kenalkan kembali. Apakah pada waktu kita nggak makan makanan yang dilarang ini, tubuh kita membaik? Lalu kita kenalin kembali 1-2 kali. Oh, apakah terus kemudian tubuh kita berespon jelek? Kalau iya, terus jadi mual, jadi pencernaannya nggak baik gitu ya, jadi muntah, jadi diare, hal-hal yang bersifat pencernaan yang jadi nggak bagus gitu, berarti kita intoleran nih sama makanan ini. Oh, berarti kita bisa catat, ternyata yang dokter bilang antisipasi jangan makan ini itu betul. Untuk kondisi saya saat ini belum bisa karena kita masih intolerannya tinggi. Nah, dengan patokan 2 ini, suggest dokter apa, lalu uji pribadi apa, kita akan jadi lebih lega, lebih plong, dan lebih fokus untuk mengenali badan kita sendiri. Jadi jangan pakai patokan katanya teman saya, katanya si itu yang sama-sama autoimun, katanya si ini, atau Anda lihat postingan saya, kata Keisha itu nggak boleh makan nasi, padahal saya nggak pernah ngomong nggak boleh makan nasi. Saya cuma post saya nggak makan nasi dalam kurun waktu tertentu. Itu kan pilihan saya. Nah, itu teman-teman juga harus mengerti bagaimana cara merespon sosial media dewasa ini. Hari-hari ini kan banyak yang share tuh tentang autoimun. Jadi kita harus bisa membedakan antara suggest dari dokter sama hal-hal yang sifatnya pengalaman pribadi dari orang lain. Nah, yang sifatnya pengalaman itu tidak harus diikuti 100%, semuanya diikuti karena kondisi tubuh teman-teman dan saya kan berbeda. Kondisi teman-teman dan orang lain yang dilihat pengalamannya di sosial media misal, itu kan juga berbeda. Jadi harus hati-hati ya, harus bisa memilih dan memilah. Kita pakai acuannya adalah saran dari dokter yang merawat kita, lalu kita uji di tubuh kita. Kita mulai belajar eliminasi. Oh, coba dihindari dulu sesuai saran dokter, lalu nanti dikenalkan kembali sesekali, lalu kita evaluasi apakah betul makanan tersebut memang intoleran buat kita atau ternyata kita nggak kenapa-napa. Nah, nanti kita komunikasikan kembali sama dokter yang merawat kita. Jadi jangan tanya ke sana, jangan tanya ke sini, jangan confirmnya sama orang, jangan sama sesama autoimun, jangan sesama yang misal sesama Sjogren, sesama lupus. Meskipun kita sama-sama sakitnya, kondisinya itu bisa beda jauh. Obatnya bisa beda, terapinya bisa beda, progresnya juga bisa beda. Jadi teman-teman harus bisa, ayo belajar mulai jadi pasien yang cerdas. Nah, untuk detailnya, kalau teman-teman misal mau diajarin bagaimana sih caranya supaya saya bisa step-stepnya itu lebih terarah, gimana supaya saya bisa punya goal yang kecil tapi penting sesuai dengan kondisi saya, mana duluan nih yang urgent saat ini untuk saya bisa berprogres, lalu bagaimana caranya mengapresiasi diri sendiri, bagaimana kita memperbaiki mindset, mindfulness dalam kegiatan, lalu juga kita belajar self healing sama-sama, atau teman-teman mau belajar eliminasi makanan itu kayak apa dan lain sebagainya, hal-hal yang detail, teman-teman bisa ikut nih kelas mentoring bersama dengan saya. Saya tidak menggantikan dokter, saya juga bukan orang yang akan berkompetensi memberikan obat atau terapinya ini atau mungkin hasil labnya seperti apa, saya nggak akan bacakan itu, tapi bagian saya adalah mendampingi teman-teman semua sesama pasien supaya kita bisa lebih terarah. Kita mau apa dulu nih 1 bulan. Kelas mentoring berjalan dalam 21 hari ya totalnya. Nanti mulai saya post ini dan ke depan kita mentoring berjalan 21 hari. Nanti kita akan intensif, bisa ada video, bisa lewat Zoom, juga lewat WhatsApp hari-hari di dalam grup. Kita sama-sama berprogres supaya person to person masing-masing itu berjalan dengan expectingnya sendiri-sendiri, yang kecil, yang penting, dan step-step kesananya juga lebih terarah. Nah, nanti teman-teman bisa chat untuk admin di bawah kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang kelas mentoring. Itu dia pembahasan saya hari ini untuk 3 hal yang teman-teman harus waspadai dan juga solusinya supaya kita bisa jadi pasien yang cerdas, kita jadi orang-orang yang meskipun kondisi sakitnya
saat ini sedang nggak nyaman, sedang mengganggu, tapi kita bisa punya progres, dan progres kita itu signifikan, semakin hari semakin baik, semakin sehat. Dan doa saya buat teman-teman semua yang sedang mengalami autoimun, semoga kita semua bisa remisi dengan caranya masing-masing, dengan waktunya masing-masing. Yang pasti kita layak untuk happy, kita layak untuk sehat, kita layak untuk jadi lebih baik setiap hari. Oke, see you di next video dalam edukasi selanjutnya dari saya, Keisha Yamamoto. Bye-bye!